Untuk membahas terkait mengenai sistem transportasi yang terintegrasi, sudah hadir bersama dengan kami Muhammad Kamaludin, Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore Mbak Maria. Keren banget tadi itu ya. Kalau ngelihat ya integrasi yang luar biasa, kita tinggal tunggu LRT nanti gabung ya. Jadi koneksi ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya program Pemprov nih Pak Kamal ya terkait mengenai tarif integrasi bisa lebih murah ternyata ya, dan diimplementasikan melalui aplikasi Jaklingko dan sistem kartu transportasi dan Jaklingko. Ini seperti apa sih Pak Kamal? Iya, jadi pertama kebijakan ini dimulai dari kajian ya. Jadi ada kajian yang cukup panjang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan KPMG, konsultan internasional, ITDP, ini juga lembaga internasional juga, dan juga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Yang berhasil menghitung untuk willingness to pay, kemampuan membayar, untuk menarik warga pindah ke angkutan umum, sekaligus menjamin keberlangsungan operasional para operator. Dan ditemukan formula Rp10.000 untuk 3 jam tadi. Dengan kalau di bawah Rp10.000 untuk jarak pendek, itu membayar boarding fee Rp2.500 plus Rp250 per kilometer. Nah, jadi contohnya tadi yang dari Tendean ke Bundaran HI itu membayarnya Rp5.250 dibandingkan dengan tarif normalnya Rp10.500. Ini kan penghematan 50% ya, jadi besar sekali begitu penghematannya. Dan at the same time, operator juga tetap bisa sustain karena proyeksi dari kajian tersebut, angka penumpangnya akan meningkat. Jadi total revenue-nya memang meningkat. Dan Jaklingko melakukannya dengan membangun Central Clearing House System. Jadi ada satu sistem yang terpusat, yang terhubung dengan semua gerbang di operator transportasi di Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, bukan cuma di haltenya, di stasiunnya, tapi juga yang di bus-busnya juga, tempat tappingnya itu semuanya terhubung. Jadi bisa dilakukan tracking kapan dia berangkat, dari titik mana, kapan dia terakhir selesai, walaupun digabungkan beberapa moda, begitu ya. Selama dalam 3 jam, itu bisa membayar hanya Rp10.000. Kemudian setelah itu, ada prosesnya lagi di Jaklingko. Angka Rp10.000 ini akan dibagi lagi ke masing-masing operator. Oke, jadi yang repot ada formulanya ya? lagi. Repot Jaklingko. Untuk ngebagi-bagi, tapi kan memang itu kan yang paling dibutuhkan ya oleh user kita ya. Terintegrasi, murah. Gitu ya, pasti itu langsung jadi pilihan. Tapi kalau menghadapi situasi sekarang kayak kenaikan BBM gitu, seperti apa sih Pak? Kemudian apakah juga cukup terjadi begitu ya peningkatan user yang akhirnya move juga nih naik angkutan umum atau seperti apa Pak? Iya, jadi ini kan menjadi alternatif ya untuk warga tetap bisa melakukan mobilitas dengan harga yang terjangkau begitu. Dan dari pantauan kami memang jumlah penumpangnya meningkat dalam sebulan ini saja. Dibandingkan dengan rata-rata dari triwulan sebelumnya, dari bulan Agustus, dari bulan Juli sampai dengan September, dibandingkan dengan bulan Oktober ini, terdapat peningkatan 9% untuk operator 3 tadi, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Begitu. Jadi memang masing-masing operator ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah kalau dari sisi persentase. Karena kan Transjakarta jumlah penumpangnya besar sekali, gitu dibandingkan dengan LRT Jakarta misalkan, MRT Jakarta di tengah-tengah. Tapi secara umum rata-rata itu sekitar 9%. Dan ini tentunya menarik ya, karena dari program Pak Pejabat Gubernur sendiri, Pak Heru Budi Hartono, dan juga dengan Menteri Perhubungan yang tadi sudah diwawancara, bahwa kedepannya untuk transportasi Jakarta ini harus terus terintegrasi dan harus meningkatkan pengalihan dari pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Jadi ini yang harapannya bisa secara tidak langsung nanti akan mengurangi kemacetan. Begitu dengan peningkatan jumlah pengguna angkutan umum melalui tarif integrasi. Gitu. Kita berharapnya seperti itu sih. Jadi yang di pinggir-pinggir juga ngerasa nyaman gitu ya. Sekarang kalau kita bicara terobosan pembayaran yang akan dilakukan oleh Jaklingko ini akan seperti apa Pak? Iya, jadi sekarang kan sudah bisa menerima semua kartu uang elektronik perbankan. 5 bank sudah bisa diterima dan walaupun ini menggunakan format baru, kartu bank yang lama itu tinggal direperso, tinggal direformat di halte dan stasiun, jadi ada alatnya untuk bisa direperso, kemudian setelah itu bisa menikmati tarif integrasi. Kemudian juga untuk aplikasi, ini bisa melakukan pembayaran menggunakan salah satu wallet dan juga ini akan kami tambah walletnya dan bisa menggunakan kris yang standar Bank Indonesia. Jadi semua wallet bisa menggunakan. Kemudian ke depannya nanti account based ticketing ini akan bisa dinikmati lebih luas lagi oleh warga karena akan ada tarif-tarif khusus begitu, tergantung profil penggunanya. Misalkan untuk pelajar, kemudian lansia dan disabilitas dan sebagainya begitu. Dan account based ticketing ini juga
bisa melakukan pairing antara kartu dengan aplikasi. Jadi seperti yang terakhir-terakhir ini apabila perlu kami melakukan refund kepada kartu, itu tinggal dilakukan pairing melalui aplikasi. Kemudian kami juga sedang melakukan kajian ya mengenai atau testing ya mengenai face recognition, tapi ini baru uji coba secara internal karena kami harus memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam hal konsennya, legalnya dan juga untuk keamanan datanya. Jadi kami akan mengejar standar ISO dan sebagainya untuk memastikan keamanan datanya. Ketika kami siap, nanti tentunya akan diluncurkan kepada publik. Oke, ini kan berarti perlu sistem IT yang juga lebih mumpuni ya. Iya. Ini perlu optimalisasi juga nih. Bagaimana Jaklingko mengoptimalisasikan dari sistem IT-nya sendiri? Iya, jadi Jaklingko ini merupakan hasil kolaborasi banyak sekali di implementasinya. Yang pertama tentunya dengan tim IT masing-masing operator, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan juga dengan swasta. Kami memiliki mitra strategis yang lokal itu Jatlindo dan Aino, dan juga dari Prancis, Liko dan Thales. Jadi menggunakan platform open base ticketing yang sudah standar internasional, yang digunakan di kota modern seperti di Hong Kong, di Singapura, sehingga ini sudah proven. Ketika nanti terus dikembangkan, ini sebetulnya sudah siap untuk transportasi terintegrasi yang modanya juga semakin banyak begitu. Dan kami akan terus lakukan pengujian dan juga eksplorasi untuk teknologi-teknologi baru. Jadi untuk terobosan-terobosan baru, seperti tadi untuk kami terus lakukan studi untuk face recognition ticketing ya. Jadi untuk ticketingnya itu juga kami akan terus lakukan, dan untuk teknologi-teknologi baru ke depannya tentunya harus kami uji dulu sebelum nanti bisa diluncurkan kepada publik. Makin keren ya, makin update ya. Ini Iya. kita bicara data nih Pak, di Sub DKI Jakarta menargetkan 2026 itu berarti sekitar kurang lebih 4 tahunan lagi ya. Iya. Seluruh angkutan kota di Jakarta ini akan tergabung dalam sistem integrasi Jaklingko, benar ya Iya. Pak ya? Iya, Bagaimana sebenarnya manajemen atau mungkin roadmap-nya menuju ke sana dan mencapai target itu nih Pak Kamal? Iya, kami terus lakukan pendekatan ya. Jadi baik itu dengan operator BUMN dan juga operator swasta. Kami bawa pengalaman di MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta ini sebagai proof of concept gitu ya, bahwa ini sudah terbukti bisa berjalan, dan kami tawarkan kepada operator-operator lain. Ini suatu hal yang logis bahwa ini sudah membantu operator lain, dan tentunya akan bisa membantu operator lainnya termasuk operator swasta. Jadi tahun depan, tahun ini pun sebetulnya kami sudah bekerjasama dengan operator swasta seperti Grab gitu ya, sebagai first mile, last mile. Ini menarik karena mereka sebetulnya betul-betul mempertimbangkan dari sisi bisnis deal dan berhasil melakukan kerjasama dengan kami. Kemudian juga untuk operator lainnya seperti PPD juga sudah ber-MOU, kami juga berharap dengan operator-operator lainnya. Tahun depan rencana akan tambah 3 operator lagi bergabung di ekosistem Jaklingko, dan ini akan kami tambah terus. Kami optimis karena ini juga program prioritas bagi Pemprov DKI begitu ya, dan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan tentunya akan didorong terus untuk bisa bertambah jumlah operatornya, terutama untuk operator BUMN seperti KCI, kemudian juga kereta cepat Jakarta Bandung, dan juga LRT Jabodebek dan lain-lainnya, itu akan terus kami upayakan. Baik, kami akan menunggu update dari bisnis yang dijalankan juga oleh Jaklingko seperti apa begitu ya. Next gitu ya, kita akan tunggu dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Muhammad Kamaludin, Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia, sudah berdiskusi sore hari ini. Thank you banget Pak. Dan masih dalam Road to CNBC Indonesia Award 2022 The Best Transportation and Infrastructure Companies, kami akan kembali usai jeda.